Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Dan tak lupa juga kami berterima kasih kepada beliau, Ibu dosen Dwi Reski Anandari yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan. Sebelum kami memulai materi, saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Andi Yuda selaku moderator. Yang kedua ada Lulu Ambarwati. Yang ketiga ada Mdirjes Arif Cangara. Yang keempat ada Muhammad Haidir Bayu. Yang kelima ada Natalia Andriani. Yang terakhir ada Rahmat Dwi Madikas. Kelima teman saya sebagai pemateri di pertemuan ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya kasih ke pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Natalia Andriani, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi keluarga dan hambatannya. Keluarga mengambil peran penting dalam kerangka pendidikan bagi anak muda, khususnya anak-anak pada keluarga inti. Lebih luas lagi, keluarga memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Dikemukakan oleh Dennis L. Onikama, Ormond W. Hammond, dan Kokistan bahwa the contributions of each family member provide of the betterment of the community. Dengan demikian, keluarga berfungsi memberi kontribusi bagi kemajuan terbaik masyarakat. Keterlibatan keluarga dalam pembelajaran anak-anak adalah bagian dari budaya tradisional, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Bahkan di kawasan ini, rumah berfungsi selayaknya sekolah. Lebih dari itu, belajar bisa terjadi di mana saja. Hubungan dalam keluarga terjalin begitu erat, laksana helai-helai pandan. Keluarga menjadi wahana belajar, demikian juga sekolah. Sayangnya, akhir-akhir ini, pengaturan pembelajaran tradisional sering terputus di rumah atau di masyarakat. Ketika anak sudah masuk sekolah, keluarga mereka mungkin merasa bisa melepaskan diri dari tanggung jawab atas proses belajar anak-anak mereka. Next slide. Banyak peneliti telah mendukung keterlibatan keluarga dalam memberikan pengaruh positif terhadap belajar anak-anak. Pendidikan anak di dalam keluarga memang seringkali mengalami hambatan, terutama karena faktor budaya. Beberapa hambatan keterlibatan keluarga dalam pendidikan, khususnya dilihat dari aspek budaya dan kebiasaan kelompok. Yang pertama, keluarga mungkin akan kekurangan sarana untuk membantu anak-anak mereka belajar. Akibatnya, anak-anak menjadi terisolasi dari kegiatan belajar, bahkan tidak belajar sama sekali. Dilihat dari kepentingan tugas langsung dari sekolah. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana pendekatan sekolah dalam rangka keterlibatan keluarga bagi proses belajar anak. Yang kedua, sekolah mungkin tidak tahu cara efektif mendorong keluarga untuk berpartisipasi bagi kegiatan belajar anak. Yang ketiga, kepedulian staf sekolah mungkin berbeda dalam hal komitmen terhadap keterlibatan keluarga dan mungkin menghasilkan pesan yang diramu begitu saja untuk keluarga. Kemudian yang keempat, prosedur penjangkauan keterlibatan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat dapat menghalangi partisipasi. Kemudian yang terakhir, mengubah sistem kebijakan sekolah
untuk meminta keterlibatan keluarga dalam menciptakan ketidakstabilan hubungan antar sesama. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah barusan penjelasan mengenai poin pertama, yaitu fungsi keluarga dan hambatannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Lulu Ambarwati yang melanjutkan materi beberapa tema. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai beberapa tema. Davis 1991 melakukan penelaah atas penelitian tentang keterlibatan keluarga mengungkapkan 3 tema tentang yang pertama, membantu memastikan bahwa semua anak memiliki sarana yang mereka butuhkan untuk sukses. Yang kedua, mendorong perkembangan anak secara keseluruhan, termasuk dimensi sosial, fisik, akademik, serta pertumbuhan dan perkembangan emosional. Yang ketiga, mendorong tentang tanggung jawab bersama untuk anak. Tema-tema di atas menggambarkan bahwa keterlibatan keluarga memberikan kontribusi bagi pengembangan semua aspek kehidupan individu dalam masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan keluarga dimaksud memiliki banyak wajah. Next. Joyce Epstein 1995 telah menciptakan sebuah tipologi berdasarkan 6 tingkat keterlibatan keluarga atau orang tua dalam pendidikan anak seperti berikut ini. Yang pertama, parenting, memberikan bimbingan dan merawat anak-anak, serta memotivasi dan menegakkan kedisiplinan. Yang kedua, communicating, berkomunikasi atau berbicara secara teratur dengan staf sekolah tentang program-program, kemajuan anak-anak dan urusan sekolah lainnya. Yang ketiga, volunteering, sukarelawan dalam membantu seluruh kegiatan sekolah dan kelas. Yang keempat, learning at home, belajar di rumah, membantu siswa belajar mengerjakan pekerjaan rumah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum. Yang kelima, decision making, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekolah, menjadi pemimpin orang tua atau perwakilannya. Yang keenam, collaborating with community, berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya keluarga dan masyarakat demi memperkuat program sekolah dan belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Rahmat Dwi Mardika untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ruang domestik dan pendidikan anak. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang domestik dan pendidikan anak. Anak hidup dalam ruang publik atau masyarakat dan ruang domestik atau keluarga. Dalam membina dan mendidik anak dalam keluarga, maka individu harus mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, keluarga harus dibina secara harmonis. Keluarga yang harmonis pasti akan merasakan kebahagiaan meskipun hidup seadanya. Keluarga yang harmonis akan mudah untuk mendidik anak. Yang kedua, keluarga harus mengikuti perubahan zaman. Perubahan zaman menciptakan masalah baru. Pengendalian diri terhadap masalah yang akan datang adalah kunci agar keluarga bisa bertahan. Yang ketiga, selalu berprasangka baik. Kita harus selalu berprasangka baik terhadap kehendak Tuhan. Berprasangka baik tidak akan menciptakan masalah baru. Seberapa pahit pun kenyataan, jika kita tabah, maka kita pasti dapat melewatinya. Yang keempat, keluarga harus selalu menyederhanakan hidup. Hidup akan sederhana jika kita memandang suatu permasalahan
dengan tidak berlebihan. Jika kita memandangnya dengan berlebihan, maka persoalan sepele pun akan menjadi masalah yang besar. Yang terakhir, hidup keluarga harus menjadi lebih baik. Setiap keluarga harus terus menggali potensi keluarga agar keluarga terus berkembang ke arah yang lebih baik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Dirjes dan Bayu untuk mempresentasikan poin terakhir, yaitu pesan untuk mendidik anak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya yang berjudul pesan untuk mendidik anak. Anak merupakan dambaan banyak keluarga. Pada kultur kita, ketika bersua dan berdialog sebentar, hampir dipastikan soal anak menjadi bahan pertanyaan. Memang, sesekali pertanyaan itu kepergok kepada orang yang belum memiliki keturunan maupun belum berkeluarga. Anak adalah harta kita yang paling berharga. Hargailah anak-anak kita lebih baik dibandingkan dengan harta apapun. Anak kita memang harus diasuh, anak kita harus disekolahkan, anak kita harus diberi uang sesuai keperluan. Tapi tidak kalah pentingnya, anak kita harus dididik. Didiklah anak kita dengan baik. Jangan salah mendidik anak. Mendidik anak berarti menjalankan proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati. Prosesnya memakan waktu panjang karena hasil nyata pendidikan memerlukan waktu puluhan tahun agar bisa terlihat. Adapun beberapa pesan Dorothy Nolte dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, jika anak banyak dicela, dia akan terbiasa menyalahkan. Jangan sampai anak kita dicela, karena dengan itu dia terbiasa menyalahkan. Yang kedua, jika anak hidup dalam ketakutan, dia selalu merasa cemas dalam hidupnya. Jangan sampai anak kita dibuat ketakutan, karena dengan itu dampaknya bisa kena terhadap mental dari anaknya. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dalam olok-olok, dia akan menjadi seorang pemalu. Jangan sampai anak kita diolok-olok, karena dengan itu dia akan jadi seorang pemalu. Kalau dia terbiasa menjadi pemalu, dia tidak akan menjadi orang yang berani bergaul. Yang keempat, yaitu jika anak dikelilingi rasa iri, dia tidak akan puas dengan apapun yang dimilikinya. Jangan sampai anak kita dibiasakan iri hati, karena dengan itu dia menjadi tidak pernah puas. Kalau dia tidak pernah puas, dia tidak akan menjadi orang yang tidak mensyukuri nikmat. Yang kelima yaitu jika anak dibesarkan dalam pengertian, dia akan tumbuh menjadi penyabar. Seharusnya anak kita dibesarkan dalam pengertian, karena dengan itu dia akan menjadi orang sabar. Kalau dia menjadi orang yang sabar, dia akan menjadi orang yang tabah, namun berkemauan. Yang keenam, jika anak senantiasa diberi dorongan, dia akan berkembang dengan percaya diri. Seharusnya anak kita diberi dorongan, karena dengan itu dia akan menjadi orang yang percaya diri. Kalau dia menjadi orang yang percaya diri, dia akan menjadi orang yang mampu dan berani berkarya. Untuk poin 7-12 akan dilanjutkan oleh Bayu. Sekian, terima kasih. Ya, saya langsung saja. Pada poin ke-7, jika anak dipuji, dia akan terbiasa menghargai orang lain. Seharusnya anak kita diberi pujian yang wajar, karena dengan itu dia akan menghargai orang lain. Kalau dia menghargai orang lain, dia akan menjadi orang yang mampu menghargai diri sendiri. 8. Jika anak diterima dalam lingkungannya, dia akan belajar menyayangi. Seharusnya anak kita diterima baik di lingkungan keluarga. Terimalah anak kita seperti apa adanya, karena dengan itu dia akan mampu menyayangi. Kalau dia menjadi orang yang mampu menyayangi, dia akan menjadi orang yang memiliki perhatian baik. Jika anak tidak banyak dipersalahkan, dia akan senang menjadi diri sendiri. Seharusnya anak kita jangan selalu dipersalahkan, karena tidak mungkin tindakannya selalu salah. Karena dengan itu dia akan menjadi orang yang menghargai dirinya. Kalau dia menjadi orang yang menghargai dirinya, dia akan menjadi orang yang percaya diri. 9. Jika anak dibesarkan dalam kejujuran, dia akan terbiasa melihat kebenaran. Seharusnya anak kita dibesarkan dalam kejujuran, karena dengan itu dia akan terbiasa melihat kebenaran.
Kalau dia terbiasa melihat kebenaran, dia akan menjadi orang yang berpikir positif. 10. Jika anak ditimang tanpa berat sebelah, dia akan besar dalam nilai keadilan. Seharusnya anak kita ditimang tanpa berat sebelah, diperlakukan secara adil, karena dengan itu dia akan besar dalam keadilan. Kalau dia dibesarkan dalam keadilan, dia akan menjadi orang yang adil dan bijaksana. 11. Jika anak dibesarkan dalam rasa aman, dia akan mengendalikan diri dan mempercayai orang lain. Seharusnya anak kita dibesarkan dalam rasa aman, karena dengan itu dia akan mengendalikan diri dan mempercayai orang lain. Kalau dia mempercayai orang lain, dia akan mampu bekerja sama dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, jika anak tumbuh dalam keramahan, dia akan melihat bahwa dunia itu sungguh indah. Seharusnya anak kita dibesarkan dalam keramahan, karena dengan itu dia akan merasakan indahnya hidup. Kalau dia merasakan indahnya hidup, dia akan menjadi orang yang menikmati keadaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.